Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tuton online, bertemu lagi dengan saya Muhammad Agrian Helmiawan. Di sesi kelima tutorial online ini, keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Mari kita panjatkan puji dan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberi kelancaran dalam belajar dan berdiskusi. Untuk sesi kelima ini, kita akan mempelajari materi mengenai eksploitasi keamanan sistem informasi yang meliputi metode peretasan dan teknis pengamanannya. Nah, alangkah baiknya jika sebelum masuk ke objektif ini, Anda telah mempersiapkan diri membaca modul 5 buku materi pokok BMP MSIM 4405 tentang eksploitasi keamanan sistem informasi ya. Lalu untuk objektifnya menguraikan tentang SQL injection, lalu menguraikan tentang cross-site scripting. Jadi nanti di sesi kelima ini Anda akan diberikan tugas 2. Silakan diperhatikan pertanyaan yang diberikan dan jawablah dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk mengunggah hasil jawaban tugasnya sesuai waktu yang diberikan agar mendapatkan nilai maksimal. Nah, nanti ada diskusi juga, diharapkan Anda berpartisipasi aktif di forum yang telah disediakan. Oke, kita nanti akan mempelajari ini ya. Jadi tentang SQL injection. Jadi SQL injection ini tujuannya dalam melakukan eksekusi tersebut adalah untuk melihat daftar pengguna database yang terdaftar di dalam database tersebut. Bahayanya nih, SQL injection pada saat menyerang dapat melakukan berbagai tindakan yang lebih parahnya lagi daripada hanya sekedar memanipulasi database. Misalkan dengan menghabiskan semua resource database agar database tersebut tidak dapat berfungsi. Jadi berat kinerja servernya. Atau mencuri data-data kredensial seperti NIK, nama ibu, nomor telepon, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Semua data-data yang ada di database tersebut kemungkinan besar akan terambil dengan cara SQL injection ini. Nah, serangan SQL injection merupakan tindakan memasukkan perintah SQL injection, injecting SQL command ke dalam aplikasi web yang tidak pada tempatnya dengan tujuan agar dapat mengakses dan memanipulasi isi database, terutama terkait data kredensial penggunanya. Nah, cara kerjanya ini ada yang diinjek dan sebagainya, ada yang masuk ke dalam dengan mencari, men-scanning dulu dengan perintah-perintah, misalkan mencari query, mencari username dan sebagainya. Tujuan melakukan serangan ini adalah untuk memasukkan perintah SQL yang bersifat merusak atau berbahaya buatan pemakai atau peretas ke dalam aplikasi web. Tindakan ini dapat terjadi apabila masukkan data atau informasi oleh pengguna tidak melalui proses sanitasi terlebih dahulu. Gitu ya. Sangat ngeri sekali kalau misalkan data-data yang ada di dalam database ini terambil. Apalagi kalau misalkan NIK atau misalkan data-data yang sangat privasi itu bisa saja masuk ke dalam atau bisa terambil oleh orang yang menginjeknya. Nah, cara menemukan dari SQL injection ini adalah dengan dua ini ya, mengevaluasi dan memeriksa. Di antaranya mengevaluasi dari inputan karakternya, query SQL-nya, field inputnya, lalu melakukan kategorisasi, di antaranya parameter input dan record history. Nah, dari ilustrasi yang ada di sini ada 4 langkah. Sebetulnya simple ya, kayaknya simple, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Di sini ada penyerang menginputkan atau mendesain sedemikian rupa supaya bisa masuk ke dalam web server. Lalu menjalankan sebuah custom search di SQL database. Lalu web server is tricked by the malicious query to running the attacker custom SQL search, potentially returning privileged information. Jadi
Web server ini kemungkinan besar akan memberikan informasi running attacker custom SQL search. Potensially akan berpotensi returning privileged information. Jadi informasinya akan terbuka, gitu ya. Dan pada akhirnya the web server forward the database entries containing the privileged information to the attacker. Nah, the web server ini forward the database entries containing the privileged information to the attacker. Jadi nanti akan memberikan semua informasi ya yang kepada si penyerang. Skenario sederhananya di sini kalau misalkan kita membuat sebuah laman ya e-commerce PHP mengambil parameter input bernama ID dengan integer ID yang membaca fitur produk dari database dan hasilnya ditampilkan pada laman. Lalu pada saat nilai ID diganti dengan koma, maka hasil yang diperoleh error, incorrect SQL query. Nah, setelah itu pesan error yang diperoleh merupakan harapan dari para peretas dan penyusup. Justru kalau misalkan ada error ini justru menjadi harapan untuk para peretas atau penyusup. Sebab dari pesan error tersebut dapat diketahui sistem database yang digunakan, lokasi penempatan file, kode program, dan sebagainya. Dari informasi ini, para peretas dapat memanfaatkan cacat celah dari sistem database yang digunakan. Jadi ada vulnerability atau ada celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh si penyerang. Nah, dari hal sederhana itu tadi ya, mencari blind SQL injection jika pada skenario sebelumnya tidak menampilkan pesan error, incorrect SQL query. Jika begitu, pengujian dilakukan menggunakan teknik fingerprinting blind SQL injection dengan tes bulan. Bulan tes true 1 sama dengan 1. Nah, ini ada query select from product where ID sama dengan 0 or 1 sama dengan 1. Bulan tes false, misalnya 1 sama dengan 2. Selanjutnya tentang cross-site scripting. Nah, cross-site scripting. Jadi XSS ini adalah serangan yang dipicu oleh input pengguna yang sering disebut sebagai input validation attack. Jadi di mana input yang malicious dapat menimbulkan kerusakan fungsi kerja aplikasi sebab tidak tersedia proses validasi yang memadai pada saat proses input data pada aplikasi atau sebelum server memanfaatkan data tersebut. Nah, dari XSS ini mirip-mirip dengan SQL injection. Petrator discover a website having a vulnerability that enables script injection. Lalu yang kedua, Petrator injects the website with a malicious script that steal its visitor session cookies. Jadi ada cookies atau history atau session yang diambil oleh si perpetrator ini. Ya, jadi website visitor ini nanti diambil session historinya. Visitor session cookie is sent to perpetrator. Itu yang ngerinya. Sesi-sesi kita kalau misalkan kita tidak logout, sessionnya bisa terambil, itu otomatis bisa saja si perpetrator ini bisa masuk ke laman yang kita punya. Oke, jadi anatomi pada eksploitasi XS ini. Jadi seorang peretas ingin mencuri session cookie milik pengguna di website di website dengan cara menjalankan suatu kode JavaScript. Maka tindakan pertama yang dilakukan oleh peretas adalah mencoba untuk menemukan XSS yang terdapat di dalam website. Sebagai contoh, jika area autentikasi website adalah misalkan authentication domain website dan domain dalam cookie, kemungkinan besar akan diatur di authentication domain. Maka peretas harus menemukan XSS dalam subdomain yang sama. Apabila XSS berhasil diketemukan, maka langkah berikutnya adalah membuat payload yang bermakna, membuat link dan mengirimkan link tersebut kepada target korban dengan maksud untuk mengundang agar melakukan klik terhadap link tersebut. Kegiatan semacam ini disebut sebagai reflected XSS atau disamarkan dalam bentuk sebuah gambar. Oke, ini 3 tipe XSS berdasarkan tipe payload. Ada reflect, ada persistent, dan DOM based, ya. Oke, itu yang saya sampaikan dalam pendahuluan ini.
informasi singkat tentang tutorial keamanan sistem informasi dengan kode mata kuliah MSIM 4405. Selamat belajar untuk Anda, tetap semangat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, maka silahkan kita berdiskusi di diskusi yang sudah disediakan. Anda dapat menuliskannya melalui forum diskusi ya, dan kita dapat mendiskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelas ini. Sekali lagi selamat belajar, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dalam mata kuliah keamanan sistem informasi ini di sesi yang kelima. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.